mengucapkan rasa untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridhonya dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi malam hari ini kita khusus akan membahas tentang pembuatan jurnal pembelajaran. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah secara sekilas membahas apa saja yang harus dilakukan di dalam mengerjakan modul PMM untuk PPG guru tertentu ini, dan malam ini kita khusus fokusnya adalah belajar tentang bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran, karena masalah ini yang banyak mengalami kendala, banyak kesulitan yang terjadi. Jadi banyak yang mengeluh kepada saya, itu yang paling sulit itu katanya yaitu membuat jurnal pembelajaran. Saya tidak tahu yang susah itu mencari idenya atau cara menyusunnya atau bagaimana. Nah, nanti Bapak Ibu yang masih kesulitan terkait jurnal pembelajaran bisa langsung disampaikan di sini, karena nanti bisa langsung saya berikan panduannya secara live sehingga nanti semoga bisa dipahami lebih mudah gitu ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, izinkan saya untuk mengenalkan diri dulu ya. Jadi saya itu sudah lama bergelut di bidang pendidikan atau memperhatikan sebagai pengamat dunia pendidikan. Jadi ketika PPG tahun ini dilaksanakan secara online, full online, itu saya lebih tahu, lebih dulu tahu, tepatnya begitu. Bukan lebih ahli ya, tapi lebih tahu, lebih dulu tahu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman saya bagaimana cara mengerjakan PMM itu bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua di sini. Jadi ketika banyak yang kebingungan, itu saya sudah bisa membagikan bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang ada di PMM ini. Jadi saya itu yang pertama, nama saya Muhammad Heri Suhud, saya tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur, kemudian saya alumni Universitas Brawijaya, dan sekarang itu menjadi pimpinan redaksi. Kalau Bapak Ibu itu pernah dengar naikpangkat.com yang menyajikan informasi terkait pendidikan, nah itu salah satu yang menginisiasi proyek tersebut adalah saya. Kemudian ada Warta Guru, itu juga kami yang menangani berserta dengan tim. Nah, saya juga banyak banyak menulis, banyak menyusun buku, dan juga membantu para guru seluruh Indonesia menerbitkan buku-buku mereka. Apalagi waktu pandemi kemarin itu banyak sekali buku-buku yang saya terbitkan, yang diterbitkan oleh para guru yang saya bantu. Nah, ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang ada di sini mau menerbitkan buku juga bisa berkolaborasi dengan saya. Saya juga pengembang teknologi pendidikan, jadi saya itu memang antusias kalau pengembangan teknologi di bidang pendidikan.
Kemudian yang terakhir instruktur pelatihan menulis. Jadi beberapa kali mengisi pelatihan menulis untuk khususnya untuk para guru melalui beberapa lembaga swasta yang ada di Indonesia. Nah, itu sedikit perkenalan dengan saya. Jadi kalau mungkin bertemu di suatu tempat ya silahkan menyapa begitu ya. Nah, kemudian mari kita langsung saja ya. Jadi kalau bisa malam ini kita itu bukan banyak penyampaiannya bukan banyak dari saya, tetapi nanti lebih banyak tanya jawabnya begitu. Tapi yang ingin saya tekankan malam ini itu saya ingin menunjukkan yang paling utama di dalam pembahasan kita yaitu terkait panduan mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, untuk malam ini biar fokus, biar tidak bingung, itu nanti saya batasi untuk mengerjakan jurnal pembelajaran itu di modul yang pertama saja. Nanti kalau ada pertemuan lagi, besoknya lagi bisa kita bahas terkait teknis modul selanjutnya. Ya. Modul pertama di sini artinya modul yang berisi tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Kalau mungkin besok bertemu lagi ya bisa bisa membahas terkait jurnal pembelajaran di sosial emosional dan itu yang berkebutuhan khusus itu. Nah, kemudian saya ingin beritahu bahwa ada satu prinsip dasar, ada satu hal yang menjadi dasar kenapa kita itu diminta untuk mengerjakan aksi nyata. Nah, di modul apapun yang Bapak Ibu kerjakan, modul asesmen sosial emosional dan seterusnya itu, pada dasarnya kita diminta untuk mempelajari sebuah teori-teori, kita diminta untuk mempelajari sebuah konsep dan lain sebagainya. Nah, setelah mempelajari konsep itu, kita disuruh mempraktekkan langsung. Nah, itu artinya pemahaman kita dengan apa yang kita lakukan itu harus selaras. Artinya ya biar kita tahu secara langsung cara menerapkannya itu bagaimana. Nah, itu prinsip dasar kenapa kita diminta untuk melakukan aksi nyata atau apapun itu. Diminta untuk melakukan refleksi, disuruh mengerjakan tugas dan lain sebagainya itu tujuannya untuk memperdalam untuk biar kita benar-benar paham teori atau konsep-konsep yang kita pelajari di PMM ini. Kemudian langkah menyusun aksi nyata ini kita bicara bicara teori dulu ya. Nanti kita terakhir langsung langsung praktek aja. Biar lebih lebih mudah dipahami. Tapi saya ingin tahu bahwa prinsipnya yang pertama itu tadi, agar kita paham betul dengan teori-teori, dengan konsep yang sudah kita pelajari di dalam modul yang ada di PMM untuk PPG, peserta PPG ini. Kemudian langkah-langkahnya itu ya simpel saja sebenarnya. Setelah mempelajari teori, langkah yang pertama kita melakukan aksi nyata sesuai panduan yang ada di topik-topik tertentu. Misalnya di modul 1 itu kan setiap topik itu kita diminta untuk melakukan aksi nyata. Nah, di situ sudah ada panduan khusus, ada panduannya. Kalau kita mau memahami, mau membaca seksama atau di dalam jurnal pembelajaran itu semuanya sudah ada instruksinya secara jelas, sudah ada panduannya. Kemudian setelah melakukan aksi nyata sesuai dengan panduan, sesuai dengan konsep yang kita pelajari, sesuai dengan topik yang kita pelajari, kita menyusun laporannya, kita menyusun dokumennya. Menyusun dokumennya, kalau Bapak Ibu mencari referensi di YouTube ya memang banyak sekali yang menyusun pakai pakai Canva atau pakai yang lain. Tetapi sebenarnya
bebas pakai pakai aplikasi apapun, misalnya pakai PPT apa PowerPoint juga bisa, pakai Microsoft Word juga bisa. Pada intinya kita bisa melaporkan, bisa kita kita bisa membuat dokumen terkait apa yang sudah kita lakukan dari aksi aksi nyata tersebut. Namun pada akhirnya baik dibuat di Microsoft Word, di PPT, di Canva semuanya harus disimpan dalam format PDF ketika akan diupload. Yang besarnya itu tidak boleh lebih dari 10 MB. Nah, kemudian di dalam menyusun aksi nyata itu ya sebenarnya mudah ya, kita bercerita apa yang kita lakukan. Kemudian di dalamnya ada dokumentasinya, ada foto-fotonya yang membuktikan bahwa kita itu sudah melakukan aksi nyata. Kemudian menuangkan buah pikiran personal kita. Nah, yang paling penting sebenarnya kita menuangkan buah pikiran kita di dalam aksi nyata itu. Pengalamannya bagaimana, apa yang dirasakan, respon siswa bagaimana. Itu pada pada prinsipnya seperti itu. Membuat laporan aksi nyata yang paling bagus ya seperti itu. Kita sharing pengalaman. Sebenarnya tidak ada saya takut salah membuat apa laporan aksi nyata seperti ini. Sebenarnya tidak ada ya seperti itu. Yang penting kita bagaimana menyampaikan apa yang terjadi saat kita melakukan aksi nyata itu. Nah, itu yang paling penting kita perhatikan. Jadi kita tidak perlu takut di dalam menulis aksi nyata itu. Di dalam membuat dokumen aksi nyata kita tidak perlu takut salah. Wah, nanti ini tidak sesuai ilmiah dan lain sebagainya. Tidak. Aksi nyata itu bukan bukan karya yang ilmiah begitu ya. Tetapi yang penting dapat membuat pembaca itu paham dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang terjadi. Itu yang paling penting. Makanya di dalam menyusun aksi nyata itu ada satu sistematika, ada satu struktur secara umum yang bisa digunakan. Nah, masalahnya itu kemarin saya kan membagikan contoh begitu ya. Saya sudah membagikan contoh. Nah, saya minta itu sebenarnya contoh itu silahkan dijadikan referensi, dijadikan panduan. Kemudian bisa dimodifikasi, disesuaikan sedemikian rupa dengan kebutuhan yang menggunakannya. Tetapi kemudian banyak yang WA saya, Pak, tolong ini dilihat sudah betul apa belum. Nah, itu kebanyakan itu masih banyak yang sama, kata-katanya masih banyak yang sama dan lain sebagainya. Ya memang tidak masalah, tetapi yang paling bagus itu bisa menyesuaikan, bisa bercerita apa yang dialami. Jadi yang pertama itu ketika membuat aksi nyata itu ini di dalam konteksnya dalam membuat aksi nyata di modul yang berisi prinsip pengajaran dan asesmen ya. Itu pada prinsipnya itu yang pertama kita memahami, kita melihat masalah ya. Kita bisa melihat masalah apa yang terjadi, apa yang kita hadapi. Misalnya saya melihat siswa-siswa saya itu kalau belajar itu kurang motivasi lah itu diceritakan. Itu diceritakan bagaimana kondisinya, bagaimana Bapak Ibu itu melihat kondisi siswa-siswanya. Itu diceritakan di awal atau kalau di dalam karya ilmiah ya disebut latar belakang begitulah kenapa ini perlu perlu disampaikan di awal. Nah, setelah melihat masalah yang ada itu kita mencoba menggunakan teori atau konsep yang sudah kita pelajari ya misalnya setelah kita belajar pembelajaran berdiferensiasi ya, ya sudah kita mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah menjelaskan itu kita jelaskan secara singkat konsep pembelajaran berdiferensiasi itu apa begitu. Yaitu se, se, se,
sepaham se sejauh mana kita paham dijelaskan di situ. Kalau misalnya dikutip kembali yang tidak masalah, tapi jangan sampai terlalu panjang begitu ya. Tapi kita membuat semacam rangkuman lah itu dibuat pendek-pendek begitu. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam menjelaskan secara singkat konsep yang kita pelajari. Nah, kemudian setelah menceritakan konsepnya, ya sudah kita bercerita bahwa saya akan membuat rancangan pembelajaran seperti ini. Nah, itu di dalam pembelajaran apa? Misalnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia materinya apa? Nah, itu dibuat RPP-nya, dibuat modul ajarnya begitu. Setelah membuat RPP-nya langsung nanti eh, jika sudah diterapkan, ya diceritakan ketika diterapkan itu respon siswa bagaimana, kondisi kelasnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Nah, itu difoto terus kemudian diceritakan bagaimana hasilnya dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu adalah kita refleksi. Kita refleksi artinya mengambil pelajaran ya, mengambil hikmah lah, hikmahnya begitulah, pengalaman apa, apa yang kita rasakan, apa yang perlu kita perbaiki dan lain sebagainya itu dituliskan, dicantumkan di dalam refleksi. Kemudian yang terakhir harus ada umpan balik. Jadi ketika kita membuat ketika kita membuat ketika kita membuat aksi nyata itu harus ada umpan baliknya. Nah, ini wajib ya, ini wajib ada umpan baliknya. Kalau dokumen itu kondisional, kalau ada ya silahkan, tapi kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa. Nah, dan itu sudah tertera di dalam panduan mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, sekarang sebelum praktek kita ulangi lagi ya. Jadi prinsipnya itu tadi, kita ditugaskan melakukan aksi nyata itu untuk membuktikan bahwa kita benar paham dengan konsep yang kita pelajari, yang selanjutnya langkah-langkahnya yang penting kita melakukan, kemudian ditulis laporannya, dan di dalam menulis laporan itu lebih banyak menuangkan pikiran kita sendiri sehingga pembaca atau nanti tim validatornya di PMM itu mudah untuk memahami begitu. Dan yang ini sistematika yang bisa digunakan ya. Kalau Bapak Ibu bisa menerapkan ini, paragraf yang pertama itu intinya masalah yang dihadapi, kemudian paragraf selanjutnya itu nanti konsep yang akan digunakan untuk mengatasi masalah itu. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi ya dijelaskan konsepnya seperti apa. Kemudian rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya dibuat RPP-nya seperti apa. Kemudian dilaksanakan, dikasih bukti foto, diceritakan bagaimana penerapannya dan lain sebagainya. Kemudian ada refleksi, kemudian ada umpan balik. Nah, itu sudah selesai di dalam membuat aksi nyata. Nah, aksi nyata ini nanti diunggah di jurnal pembelajaran di modul satu ya, di modul satu. Nah, jadi jurnal pembelajaran itu nanti salah satunya kalau di modul satu itu aksi nyata ini, laporan aksi nyata yang kita lakukan ini. Tetapi kalau modul 2, modul sosial emosional itu yang diunggah adalah hasil refleksi, hasil refleksi. Tapi nanti formatnya juga tidak beda jauh, tidak beda jauh karena itu nanti juga termasuk aksi nyata. Artinya kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika mengerjakan PMM itu sebenarnya sudah ada eh, contoh ya, sudah ada contoh
atau referensi yang bisa digunakan membuat membuat aksi nyata di modul satu ini. Nah, kalau kita misalnya masuk di sini di topik merancang pembelajaran berdiferensiasi, nanti di sini kan ada materi ini kan, ada materi ini, kemudian kita diminta untuk melihat video ini. Nah, ini video ini itu isinya adalah ini penerapan pembelajaran apa praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kita melihat video ini beliau ini guru yang mengajar di sini itu ya menceritakan kondisi sekolahnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dihadapi oleh guru tersebut. Kemudian beliau menjelaskan menjelaskan apa konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian memvideokan apa yang dilakukan. Nah, ini contoh praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Tapi cuma ini kan video. Nah, kalau kita kan disuruh membuat aksi nyata. Itu strukturnya, formatnya itu sebenarnya sama. Dari video ini sudah ada sudah ada catatan ya di sini bahwa video pada dokumen ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk mendapatkan informasi mengenai aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Kalau membuat topik lain misalnya untuk apa? Untuk topik satu UBD, kemudian teaching at the right level, kemudian cultural responsive teaching ini sama saja. Formatnya apa? Template-nya itu sama saja. Yang pertama tadi yang saya jelaskan, seperti yang saya jelaskan, yang pertama ada masalah yang dihadapi, apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, konsepnya seperti apa dijelaskan, rancangan pembelajaran seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, refleksinya bagaimana, umpan baliknya bagaimana. Itu sudah beres di dalam menyusun menyusun aksi-aksi apa menyusun aksi nyata. Nah, kalau ini semuanya kan anu ya, semuanya membutuhkan rancangan pembelajaran ya, rancangan pembelajaran itu mudah sekali membuat rancangan pembelajaran. Kalau sekarang ada AI itu misalnya, ada AI ini, ada ChatGPT misalnya. Ini alat yang bisa kita gunakan untuk memberikan ide bagaimana cara membuat rancangan pembelajaran berprinsip berdiferensiasi untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Misalnya seperti ini, saya contohkan. Ini nanti bisa diterapkan. Ada beberapa Bapak Ibu yang kesulitan membuat RPP, padahal sekarang sudah ada namanya AI ini, AI, kecerdasan buatan, yang namanya ChatGPT ini. Ini misalnya kita kesulitan ya membuat RPP, idenya apa yang akan kita lakukan. Nah, ini bisa dibuat di sini. Misalnya kasih saja perintah buatkan rancangan pembelajaran untuk mata pelajaran IPA, materi tentang pencernaan misalnya. Untuk kelas berapa? Kelas 10 gitu ya. Kelas 8. Nah, ini sekali klik nanti langsung ide untuk membuat rancangan pembelajaran ini langsung langsung jadi. Maksudnya ini bisa dijadikan ide ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya silakan diperbaiki.
Tapi misalnya kalau sudah, wah ini sudah cocok, ini sudah saya gunakan untuk sebagai ide dalam membuat rancangan pembelajaran. Bentar, ini sebenarnya kurang. Ini ya, buatkan rancangan pembelajaran untuk mata pelajaran materi tentang pencernaan untuk kelas 8 dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kalau ini bisa diterapkan untuk semuanya, misalnya dengan prinsip UBD juga bisa digunakan untuk pendekatan culturally responsive teaching juga bisa digunakan TARL juga bisa. Nah, ini bisa digunakan nanti langsung langsung jadi untuk membuat RPP di sini atau modul ajar di sini. Kalau yang mengalami kesulitan membuat RPP atau idenya buntu atau apa ya, untuk mencari ide kegiatan belajarnya apa, media belajarnya apa, dan sebagainya bisa menggunakan bantuan ChatGPT ini. Setelah dibuatkan nanti bisa kita koreksi, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, adapun nanti terkait laporan pelaksanaannya, kondisi siswa, umpan balik itu harus kita susun sendiri ya. Jadi tidak bisa menggunakan bantuan ChatGPT ini karena itu nanti tetap ber, berbasis faktual, artinya benar-benar apa yang kita lihat gitu. Tapi nanti kalau misalnya ChatGPT digunakan untuk membantu kita mengoreksi ya, misalnya tulisan kita kurang bagus, kurang runtut, kurang terstruktur ya kita bisa menggunakan alat ini. Nah, ini adalah contoh rancangan pembelajaran untuk kelas 8 pelajaran IPA, materinya sistem pencernaan ya. Dan itu nanti sudah dibuatkan seperti ini, kegiatan awal nanti isinya apa, kegiatan inti isinya apa. Nah, ini sudah paham kan, sudah paham. Mulai diferensiasi konten juga sudah paham. Diferensiasi proses juga sudah ada, diferensiasi produk juga sudah ada. Nah, kemudian ada refleksinya, penugasan juga sudah dibuatkan semuanya di sini. Nah, ini tinggal tinggal dimasukkan jika jika masih bingung terkait ide kegiatan pembelajarannya misalnya. Nah, kalau sudah punya rancangan seperti ini ya tinggal dilaksanakan, difoto-foto, dimintakan umpan balik, itu sudah beres gitu. Untuk ini untuk cara mudahnya. Nah, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat melihat apa contoh alur atau apa saja yang masuk di aksi nyata bisa menonton video ini. Ini bisa dijadikan referensi. Kemudian sistematika seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu kasih judul apa apa judul aksi nyatanya. Kemudian yang pertama dikasih ungkapkan masalahnya apa yang akan masalahnya apa yang dihadapi, kemudian teori apa yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian dijelaskan teorinya seperti apa. Misalnya kalau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya dijelaskan ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, konten, dan lain sebagainya itu dijelaskan secara singkat saja. Kemudian membuat RPP, tadi seperti yang saya jelaskan di sini, mudah kan membuat RPP. Ide-idenya kita tidak perlu pusing memikirkan ide, tapi misalnya punya ide sendiri, punya punya masukan ya bisa diubah-ubah, maksudnya bisa dimasukkan di sini, bisa diedit lagi. Nah, begitu caranya. Itu secara secara singkat yang perlu kita pahami. Mungkin di sini langsung saya buka pertanyaan ya.
kalau ada Bapak Ibu yang masih ada yang mengalami kendala di dalam membuat aksi nyata dan jurnal pembelajaran khususnya di modul satu. Tapi nanti misalnya ada pertanyaan di luar jurnal pembelajaran, ya silahkan ditanyakan. Misalnya sama sekali belum tahu caranya untuk mengerjakan modulnya itu ya silahkan ditanyakan. Atau mungkin ingin bertanya terkait jurnal pembelajaran di modul sosial emosional ya silahkan. Ya silahkan Ibu Miss Lawati. Silakan. Assalamualaikum Pak. Ya siapa? Haris Pak. Ya Pak Heri silakan. Eh, Mempertegas lagi Pak kaitannya dengan apa membuat jurnal. Saya mengikuti panduan dari Bapak Mm-mm. dan yang saya pilih adalah di topik satu yang UBD itu Pak ya. Nah di Mm-mm. UBD itu ya, dari referensi dari Bapak itu tidak ada apa ada pertanyaan itu tidak ada apa namanya kegiatan di kelasnya gitu hanya sebatas kegiatan menelaah rancangan tersebut bersama dengan rekan guru gitu apakah hanya sebatas itu atau memang harus ada praktek di kelasnya gitu Pak menerapkan rancangannya itu tentang apa tentang modul ajarnya begitu Pak. Jadi begini ya, bisa pe- eh, dokumentasinya, penerapannya itu bukan melulu menerapkan menerapkan RPP tersebut di kelas, tetapi juga misalnya menelaah RPP itu juga bisa. Pada intinya itu yang penting kita bercerita apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Misalnya kita sekedar menelaah RPP bersama rekan guru berdasarkan pendekatan UBD gitu ya. Nah, itu ya diceritakan saja seperti itu. Bagaimana Ya, apa PPP yang sudah dibuat, umpan baliknya seperti apa. Kemudian waktu diskusi itu bisa didokumentasikan dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya itu kita sudah mempraktekkan apa yang kita kita pelajari di dalam topik dari modul satu itu misalnya. Yang penting kita melaksanakan sesuatu itu pada intinya. Tetapi tidak harus ya, di kelas ya. Boleh. Makanya umpan baliknya itu bisa dari guru, rekan guru atau boleh juga dari rekan-rekan siswa. Karena yang penting kita itu milih saja aksi apa yang kita lakukan sesuai setelah setelah belajar materi ini. Nah, itu pada intinya boleh waktu apa diskusi telaah lah apa telaah RPP yang kita buat atau bisa penerapannya atau dan lain sebagainya. Yang penting kita melakukan aksi nyata begitu. Jadi pada intinya tidak perlu takut untuk menyampaikan sesuatu di dalam menulis dokumen atau laporan aksi nyata itu. Wah, ya, saya kok beda dengan yang lain justru yang punya sudut pandang yang lain itu lebih lebih bagus gitu, lebih bagus. Jadi tidak melulu memakai template atau tidak melulu memakai memakai contoh yang sudah ada gitu. Gitu, Pak. ya, paham Pak. Ya, silakan yang lain. Ya Pak, cek Halo Pak. ngomong Pak Saud. Oh ya, silakan. Mas Ini Arif Pak Budiman. terkait masalah kebetulan kami tadi sudah Zoom dengan pihak LPTK Pak. Yang Hmm. kita jadi bingung ini nanti kan apakah ini aksi nyata jadikan landasan dasar video Pak untuk UKPPG. Di situ kan walaupun mereka tidak memberikan gambaran jelas karena mereka tidak mengetahui di
di dalam PPG, di dalam PMM itu. Nah, jadi bingung kami ini kan sebagai yang Pak Saud tadi paparkan, ini menjadi gambaran untuk maaf, ini sebagai laporan untuk di PMM. Nah, Ya, Pak. apakah yang nanti kami masih bingung terkait masalah UPPPG itu, Pak. Apakah yang aksi nyata ini nanti dibuat video, sementara kata mereka nanti kita harus melampirkan video plus 50 soal itu, Pak. Berikan gambaran terhadap kami tentang itu aja, Pak, mungkin, Pak. Nah, begini, Terima kasih. baik. Jadi kalau untuk pengerjaan PMM itu tidak ada video ya, tidak ada video, cuma adanya laporan atau dokumen aksi nyata itu. Jadi tidak ada video. Nah, kemudian soal video yang yang perlu dibuat itu sepaham saya itu model PPG waktu pandemi itu. Nah, mungkin pihak LPTK pahamnya, saya juga khawatirnya ya, karena PMM ini yang mendesain apa semuanya itu disajikan oleh Kemendikbud secara langsung. Adapun LPTK itu tugasnya menyusun materinya, jadi menyusun materi adapun tugas-tugas itu yang membuat adalah pengembang aplikasi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Saya khawatirnya LPTK-nya itu kurang kurang jangan-jangan belum mengakses PMM begitu. Tapi untuk dipahami bahwa di PMM ini tidak ada video, tidak ada tugas video. Itu satu hal yang perlu digarisbawahi. Nah, tetapi soal UPK PPG itu juga sejauh penelusuran kami itu memang belum ada juga informasi harus membuat video seperti itu. Itu yang kami pahami sampai saat ini. Oh iya, Pak. Nah, kemudian untuk soal-soal yang akan disajikan itu bisa dipelajari waktu post-test. Waktu post-test di PMM itu, nah itu sudah bisa menjadi gambaran ketika nanti melakukan ujian. Tetapi post-test itu nanti tidak berpengaruh pada kelulusan Bapak Ibu di sini. Jadi post-test yang ada di PMM itu tidak mempengaruhi. Itu hanya menjadi latihan sebelum nanti melaksanakan ujian. Nah, terus tadi ada info ya, misalnya disuruh mengumpulkan semuanya apa tugas-tugas yang dilakukan, yang diperintahkan di PMM Kalau itu angkat ya. tangan nggak muncul dia. Gimana deh ini kalau mau tanya? Bentar, bentar. Nah, kemudian misalnya ada kabar untuk mengumpulkan tugas-tugas yang ada di PMM. Itu kami juga belum bisa mengkonfirmasi ya. Jadi makanya di dalam panduan yang saya buat itu tugas-tugas yang sudah dikerjakan yang tidak masuk di dalam jurnal pembelajaran, tidak masuk perintah di dalam jurnal pembelajaran disimpan di dalam komputer atau disimpan di Google Drive. Ya tugas apa saja, misalnya menjawab refleksi, menjawab dan lain sebagainya itu semuanya dikerjakan berdasarkan contoh yang saya berikan. Meskipun itu nanti tidak dikumpulkan saat membuat jurnal pembelajaran, itu disimpan di Google Drive atau dijadikan satu folder di komputer Bapak Ibu semuanya. Disimpan dengan rapi, dengan baik, dijadikan satu folder dengan baik. Sewaktu-waktu itu dibutuhkan, itu bisa nanti ditemukan, mudah dicari begitu ya. Karena begini, ya ini memang namanya juga piloting ya. Piloting itu artinya ya masih uji coba, masih masih serba masih serba belum pasti begitu ya. Namanya uji coba. Makanya
Di sini Bapak Ibu itu menjadi pionir, menjadi gelombang awal bagaimana PPG dengan model ini apakah bisa sukses atau tidak, ini Bapak Ibu menjadi percontohan begitu. Makanya masih banyak hal yang belum pasti. Belum pasti soal UPPG, UPK, PPG dan lain sebagainya, itu teknisnya nanti ada sendiri. Tapi nanti kalau misalnya modul dan lain sebagainya sudah selesai, UPK bisa Bapak Ibu bisa bisa segera mendaftar gitu. Pak, Nah, begitu Bapak. ya, Pak, tadi maaf Pak terkait masalah keterangannya itu Pak. Di situ kan kata Pak Saud apa kita harus merefleksikan soal-soal yang ada di PMM tersebut. Mm, Nah, sementara gambaran di luar sana banyak yang bilang eh, kan kita ragam mata pelajaran Pak, ada bahasa mm, Inggris, ada PGSD. Nah, mm, sementara yang di PMM itu sifatnya umum, Pak. Apakah kita harus fokus ke arah ke situ nanti? Apakah nanti ada soal teknis lain sesuai mapel bidangnya, Pak? Itu yang kami menjadi gambaran. Sementara yang tadi LPTK bilang itu ada 50 soal, bentuknya SGT 30 soal, 20 soal kalau nggak salah. Misal saya pegang bahasa Inggris, 20 mm. soal, serta merefleksikan gambaran tentang aksi nyata kita. Itu kisaran 30 menit. Nah ini Pak, jadi bahan diskusi. Mudah-mudahan mungkin ada pencerahannya Pak. Makasih Pak, Pak Saud gitu aja. Ya, ya makanya apapun yang dikerjakan di PMM itu disesuaikan dengan bidangnya. Begitu ya, biar nanti kalau apapun pertanyaan yang muncul nanti bisa diselesaikan dengan mudah begitu. Begitu. Ya, Jam berapa menit, Pak? 35. ya silakan ya yang ada pertanyaan. Bapak Anang, Anang atau siapa? Ya, Ya, Pak. silakan. Saya boleh bertanya, Pak? Dengan siapa ya ini? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana dari Lampung, Pak. Ya. Saya mau bertanya, saya kan ikut PGSD, Pak. Ya. Tapi kan saya ini ijazahnya Bahasa dan Sastra Indonesia. Hmm. Nah, jika nanti saya membuat video tentang matematika, apakah linear, Pak? Sedangkan memang untuk pendidikan SD itu bahasa Indonesia juga ada di dalamnya gitu. Hmm. Hmm. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini kan semua yang saya baca di dalam topik-topik modul itu kan ada jurnal, Pak. Apakah setiap modul 1, modul 2 itu semuanya kita membuat jurnal. Dan setiap topik itu kita membuat aksi nyata. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk semua modul itu ada jurnalnya ya. Kalau untuk modul 1 itu jurnalnya itu mengunggah aksi nyata terbaik. Kemudian yang sosial emosional, jurnal yang harus diunggah adalah hasil refleksi. Kemudian yang modul ketiga itu yang diunggah adalah tugas terbaik. Gitu. Ya, pada intinya nanti itu berkaitan dengan aksi nyata semua. Oke. Karena misalnya tugas terbaik itu nanti di modul 3 yang berkebutuhan khusus itu ya terkait dengan mengidentifikasi siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus. Nah itu. Jadi semua aksi nyata di dalam masing-masing topik atau tugas-tugas yang ada di masing topik itu semuanya dikerjakan. Yang satu aksi nyata terbaik dikumpulkan melalui jurnal pembelajaran, yang lainnya yang tidak dikumpulkan disimpan secara baik, misalnya di Google Drive, di komputer dan sebagainya. Sebagai siap-siap, misalnya waktu nanti ujian atau apa diminta bisa kita langsung memberikan, atau nanti di
akhir-akhir disuruh mengumpulkan semua tugas, langsung kita siap untuk mengupload. Nah, masalahnya untuk kedepannya itu informasi yang kami dapatkan juga belum pasti begitu ya. Pokoknya ya apa yang diperintahkan di PMM kita kerjakan begitu. Yang tidak diupload disimpan gitu. Oke, Nah, kemudian terkait linear tadi, pokoknya semua hal yang kita lakukan, misalnya aksi nyata, ya sesuaikan saja itu dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita meskipun kita ijazah kita apa begitu, tapi kita mengajarnya di SD begitu ya. Ya sudah, kita membuat aksi nyatanya itu sesuai apa yang kita lakukan gitu. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Semoga dapat membantu. oke, Ya, terima Bapak. kasih Pak. Ya Pak, tanya Pak. Ya, Bapak Anang ini dari tadi angkat tangan terus, tapi Bapak siapa ya? Bapak Anang. ya. Pak Agus. Pak Juli juga mau nanya. Saya Oh ya, dulu, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu ini? Silakan. Hmm? Pak Anang kalau mau tanya di unmute mic-nya. Ini Pak Agus Pak tanya Pak. Oh ya. yang ini, tapi nanti gantian Halo, Halo, di langsung Pak Agus ini mau saya tanya. mau Oh tanya. ya, Pak Anang dari tadi angkat tangan terus ini. Sudah, silakan Pak Anang. Ya, ini saya Nah, mau tanya untuk makanya ini Pak pelajaran dan asesmen di SMK. Ya, Bentar Pak sini- Anang. ya, untuk pelajarannya kita itu di SMK. Nah, ini kan Ya. pembelajaran dan asesmen kelas industri, terus asesmen kewirausahaan, plus kelas TEPA sama pelajaran PKL. Ini kalau misalnya kita data fotonya itu dari yang masa lalu enggak apa-apa ya, Pak ya? Kita Ya. punya semua. Jadi di sini kan ini kita nggak punya yang masa sekarang, yang masa-masa mungkin di atas 2018 sampai 2024 ini. Itu Tetapi enggak apa-apa kita ngupload. sebenarnya yang Videonya. diminta itu ya sekarang, tapi kalau Bapak mau sedikit manipulasi ya enggak apa-apa begitu. Ya, soalnya kalau yang sekarang kita jujur agak kesulitan juga. Soalnya kita kan pernah kayak misalnya pembelajaran ini kelas industri. Kita dulu itu ada pembelajaran kelas industri. Jadi di situ foto yang ditampilkan itu mungkin tahun 2020 itu. Ya, Kita yang penting masih masih relevan juga dipakai. Menurut saya juga enggak apa-apa dan karena itu benar-benar real di ya. sekolah. Validatornya ini insya Allah ya kok tidak terlalu ketat. Bahkan tim validator itu bukan dari LPTK ya, kalau informasi yang saya dapatkan. Validator jurnal-jurnal yang kita kumpulkan itu bukan dari LPTK tapi dari rekan-rekan guru yang sudah tergabung di PMM gitu. Jadi nanti gitu. Jadi aksi nyatanya ini berupa foto bisa semua ini. Iya bisa. Kalau masalah video tadi di PMM tidak ada ya bentuk video yang harus diunggah. Ya, di sini kita nggak ada video. Kalau yang saya justru jujur yang kesulitan ini adalah pembelajaran sosial emosional ini aja, Pak. Pusing kepala saya. Ya kalau untuk prinsip pengajaran asesmen di SMK, insya Allah Pak bisa. Karena kita mempunyai datanya lengkap semua. Ya pokoknya datanya tidak terlalu lengkap tidak apa-apa. Yang penting aksi nyata itu menunjukkan kita itu paham teori yang kita pelajari, kita sudah melakukan, itu sudah tidak usah terlalu rinci gitu. Nanti kalau validatornya malah bingung nanti kalau terlalu banyak data-data yang dimasukkan. Ya misalnya kita ambil contoh satu beberapa murid aja di kelas apa misalnya begitu. Materi apa begitu ya sudah itu saja yang dikurangi. Misalnya industri praktek membuat
Kalau misalnya percetakan ya sudah diterapkan percetakan itu di foto Oh, gitu langsung ya. dia. Nggak usah terlalu data-data yang dimiliki nggak usah banyak-banyak yang dimasukkan. Yang intinya tadi kita membuat apa masalah yang dihadapi, kita menunjukkan bahwa kita paham yang dengan konsep yang kita hadapi, Oh, membuat RPP-nya, pelaksanaannya bagaimana, ada refleksinya, umpan balik sudah. Itu sudah cukup. oh, gitu. Harus ada umpan balik itu ya. Nah, Dari ya dulu. kalau umpan balik itu wajib, sifatnya wajib. Tapi kalau foto itu dikasih bagus, tidak dikasih ya tidak apa-apa. Tapi kalau umpan balik itu wajib ada dan dijadikan Ya. satu dokumen gitu. Oh, gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya, nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan langsung kepada saya. Tapi untuk SMK memang beda ya. Untuk, Ya, beda sekali. Di dari sini kalau SMK sosial emosional mungkin beda sama, tapi cuma yang pengajaran sama asesmen beda dengan yang sangat panduannya beda SMK. banget ya. Ini sesuai dengan nyata real di lapangan betulan. Jujur yang untuk insya Allah yang ketiga ini saya mungkin untuk data-data kita ada semua. Cuma kan ini harus dipilah mana yang diminta. Kalau Ya, untuk yang nggak usah data-data yang nggak usah terlalu rumit ya. Data-data nggak usah terlalu rumit. Yang simpel-simpel aja, yang simpel-simpel aja. oh gitu ya. Yang simpel aja. Yang Jadi simpel berupa aja, mudah dipahami. Misalnya datanya ya apa jumlah murid yang terlibat berapa begitu langsung disebutkan di situ. Nggak usah data-data administrasi di sekolah nggak usah dimasukkan semua. Ya, ya. Ya, begitu, Pak. Halo, Pak Haris. Ya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai teknis pengerjaan ini Pak, yang seperti bab 1 itu kan, topik 1 itu kan ada 4 subtopik ya Pak. Yang ingin saya tanyakan apakah tiap-tiap subtopik itu kita membuat Subtopik yang mana maksudnya? berarti misalnya ini prinsip pengajaran dan asesmen umum. Begini, biar sama persepsi kita. Ya ya Pak. Ya Asesmen pengajaran asesmen itu namanya modul 1 begitu ya. ya ya. Modul 1 terus ada apa? Ada bawahnya gitu, sub-subnya gitu kan. Nah, itu namanya topik gitu. Ya topik. Apakah Nah, tiap topik itu kita mengupload apa namanya jurnal dan aksi nyata itu tiap topik gitu ya Pak? begini Bapak Agus ya. Pak Juli Pak? Pak siapa ini? Oh, Pak Juli. Pak Sajuli. Oke. Iya ya. Udah pertanyaannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah dalam proses pembelajaran itu kita juga perlu mengupload karena setiap kegiatan itu kan kita ada kayak CP gitu ya, capaian pembelajaran, terus KKTP ya, kriteria pencapaian kayak gitu, perangkat ajarnya gitu Pak. Apakah itu perlu di scan dan diupload juga seperti RPP gitu. Kalau itu kan RPP. Ya, sekarang Kurikulum Merdeka ini kan capaian pembelajaran ya. Itu apa perlu di-upload juga dalam setiap subtopik tadi, Pak? Itu Pak, dua itu dulu Pak ya. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam satu modul itu ada 4 topik ya. Ada 4 Iya, Pak. topik. 4 topik itu kita disuruh untuk melakukan aksi nyata semua. Oh iya. Tetapi tidak perlu diupload. Semuanya tidak perlu diupload. Tetapi pilih salah satu yang terbaik. Iya. Nah, selebihnya itu disimpan saja di komputer atau di Google Drive. Biar mudah ketika dicari. Oh iya. Nah, yang disimpan ini nanti dibuat siap-siap. Jangan-jangan nanti di akhir atau di tahap berikutnya nanti diminta oleh LPTK atau diminta oleh tim penilai dan lain sebagainya. Makanya di dalam panduan saya selalu tegaskan yang tidak
dikumpulkan, yang tidak diupload disimpan yang baik di komputer, ditaruh satu folder atau ditaruh di Google Drive. Nah, itu. Ya, Jadi dari 4 aksi nyata itu ya, misalnya di modul 1 itu satu yang diupload. Nanti nguploadnya di jurnal pembelajaran. Oh iya, iya. Nah, cara membuat aksi nyatanya tiap-tiap topik ya hampir sama semua, tapi cuma pendekatannya yang berbeda. Tuh. Baik. Ya Pak. Masih Kemudian Pak. pertanyaan yang kedua tadi terkait Setiap proses pembelajaran itu kan kita ada perangkat ajar ya, seperti CP gitu kan, capaian pembelajarannya apa, terus seperti itulah perangkat-perangkat yang lain juga gitu. Tapi perangkat-perangkat tidak perlu semuanya. Yang penting kita bisa menjelaskan ya, karena itu tadi ikuti saja rancangan pembelajaran yang simpel begitu ya, yang simpel. Dari yang penting ada apa tujuannya apa, kemudian kegiatannya seperti apa, kemudian media pembelajarannya apa begitu. Itu yang paling simpel. Jadi tidak perlu perangkat-perangkat yang lain itu dimasukkan, nanti justru membuat bingung yang membaca, yang validatornya dan lain sebagainya. Jadi buat yang simpel saja. Ya baik Pak. Masih Pak. Ya sama-sama. Iya, Pak Sud. Oh, Assalamualaikum. Ya, Ibu Irma. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Pak Ari, saya sudah mencoba mengerjakan untuk modul 1. Ini sudah sampai saya yang bingung itu umpan balik, Pak. Nah, umpan balik di sini yang menurut yang di PMM itu umpan balik teman sejawat. Tapi kemarin kan yang saya pelajari selama ini itu kan umpan balik itu dari siswa. Nah, contoh yang Bapak Haris berikan itu juga umpan balik dari siswa. Ini gimana ini Pak? Saya masih bingung di situ. Ya tergantung tergantung aksi nyatanya dengan siapa ya. Misalnya seperti tadi kalau aksi nyatanya itu misalnya sekedar telaah RPP lah kegiatannya, itu sebentar saya mute. Itu umpan baliknya dari rekan guru. Tetapi misalnya sasaran aksi nyatanya itu bersama siswa, misalnya penerapan rancangan pembelajaran, yaitu boleh dari rekan guru. Dari rekan guru misalnya juga bisa, satu rekan guru kita itu kita minta untuk melakukan observasi di kelas kita. Nah itu umpan baliknya dari guru. Tetapi kalau sekaligus mencantumkan umpan balik dari siswa ya tidak masalah begitu. Begitu Ibu Irma. Jadi enggak, dari siswa juga bisa, dari guru juga bisa. Tapi misalnya panduannya itu mensyaratkan atau mewajibkan dari rekan guru ya bisa saja. Yang penting sasarannya siapa yang diajak aksi nyata. Misalnya ya tadi kalau kita menerapkan rancangan pembelajaran, rekan guru kita ajak atau memberikan komentar cara mengajar kita, ya, cara penerapan pembelajaran kita dengan pendekatan tertentu, ya itu umpan baliknya dari guru gitu. Saya ini kebetulan itu Pak Aris, sasaran saya kan ke siswa. Jadi saya mengajar ke siswa. Kemarin sudah saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah berhasil, sudah foto-fotonya, data-datanya sudah lengkap. Cuma saya lihat waktu mau upload, ini kok umpan baliknya dari teman sejawat. Nah, saya itu bingung. Akhirnya enggak saya jadi upload. Terus gimana ini? Apa saya sisipkan sebagian umpan balik dari siswa sama dari teman sejawat gitu gimana, Pak? Ya, tinggal misalnya dia ndak harus umpan balik dari teman sejawat, ndak harus proses mengajarnya, itu nanti malah justru terlalu lama mengulang lagi ya. Minta saja sekitar
RPP-nya saya buat seperti ini, dikomentarin kayak gitu. Kan di modul 1 kan ada tugas itu kan, apa memposting dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan, memposting di apa? Hasil telaah kita, ya kita disuruh memposting di media sosial atau blog atau grup WA, ya Iya. sudah kita bagikan pembelajaran RPP-nya, kita masukkan di grup. Tolong teman-teman dikomentarin. Oh, Kemarin saya dikomentari. Oh, iya, iya. dikomentarin, nanti di screenshotnya masukkan dokumen aksi nyata sudah beres. Oh, iya, iya. Berarti nanti dimasukkan bareng sama umpan balik dari siswa, Pak? Iya, ya dikasih Gitu keterangan ya. saja, Oh, kasih saja. keterangan ya, ya. Umpan balik dikasih nomor 1, umpan balik dari guru ini beberapa Melalui itu. teman guru melalui terkait RPP yang saya terapkan di dalam pembelajaran, terus ya udah screenshotnya dimasukkan, kemudian bawahnya umpan balik dari siswa. Berikut ini adalah umpan balik dari siswa ketika saya melakukan proses pembelajaran gitu. Oh, oke Pak. Ya, terima kasih. Makanya Ya, saya sudah paham. Makanya membuat aksi nyata ini tidak terlalu baku. Yang penting kita dapat menjelaskan apa yang kita masukkan di situ gitu. Oke, ya. Kasih penjelasan, kasih keterangan, bercerita apa yang kita lakukan dan lain sebagainya, itu sudah beres. Jadi tidak perlu takut salah ya. Semuanya saya tekankan, jangan sampai takut salah menyampaikan sesuatu di dalam aksi nyata yang kita buat gitu. Ya, Iya, silakan. Iya, ya Pak Aris, terima kasih. Sama Ibu Irma. Assalamualaikum. Sukses. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa? Bu Lilis. Saya Bu Lilis, Ya, silakan. kebetulan saya mengampu BK. Yang ingin saya tanyakan, mungkin di luar pembicaraan kita, yaitu mengenai jurnal dan sebagainya. Yang saya tanyakan tadi, saya mengikuti Zoom kan gitu. Pengarahan dari LPK itu di PMM itu muncul aplikasi yang namanya sertifikasi pendidik, atau pendidik gitu loh. Kemudian selama ini saya belajar modul itu tidak lewat situ, akan tetapi saya lewat SIM PKB, kan gitu ya. Saya lewat SIM PKB, kemudian saya klik yang di sebelah kanan itu, saya pilih PPG dalam jabatan, kemudian saya masuk PMM gitu. Seandainya diwajibkan atau mestinya PMM saya yang dari semester kemarin saya kerjakan harus muncul itu apa yang mesti saya lakukan? Satu. Yang kedua, seandainya itu tidak perlu, berarti saya tetap masuk lewat SIM PKB itu. SIM PKB masuknya di mana? Di PMM? Nggih. Terus materinya apa? Materinya satu itu sosial emosional, kemudian 2 pendidikan inklusi. Apa? Ibu ngajar di mana? SD? Bukan, saya di SMA bimbingan konseling. Oh, konseling terus? Nggih. Terus ketiga kemarin apa ya? Lupa saya. Pokoknya modul 1 itu sosial emosional. Kemudian yang kedua inklusi. Tapi sekarang sudah membuka WMM belum? Saya bukanya ya lewat SIM PKB itu, belajar modul selama setelah terjaring PPG itu ya lewat SIM PKB. Barusan setelah saya ikut Zoom, saya buka di PMM itu belum ada itu. Yang namanya aplikasi sertifikasi pendidik ya, itu enggak ada. Hanya yang enggak ada. Coba nanti screenshot ke saya ya. Oh, nggih, Yang siap. lewat PMM itu kirim ke saya nanti lihat WA. Yang lewat PMM nggih. Nggih. Terima kasih, Bapak. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus, Oh silakan. gini, saya Pak Haris, mohon maaf. Saya mau nanya nih Pak Haris. Oke. Sebelumnya kan saya sudah pernah tanya ke Pak Haris, tapi nggak lewat Zoom nih Pak, lewat WA gitu. Sebelumnya saya sudah upload untuk tugas yang jurnal pembelajaran Pak Haris, tapi waktu itu kan saya juga belum tahu karena ada teman dari angkatan PPG yang Dajab itu bilang harus cepet-cepet upload gitu kan dan diunggah ya. Ternyata aduh, saya tuh nggak langsung klik buat asal buat, kemudian saya unggah itu semua dari nomor 1 sampai semua itu saya unggah. Terus saya bingung, ini ternyata salah begitu lihat Pak Haris menyampaikan jurnal pembelajaran seperti itu. Aduh, saya pokoknya salah gitu. Saya bingung nih apakah bisa diperbaiki atau tidak karena menunggu validasi. Kemudian saya tetap buat sih, cuman ini kayak kemarin Pak Haris memberikan jurnal pembelajaran tentang emosional. Sudah saya kerjakan, alhamdulillah. Materinya tentang mengenal lingkungan sekitar kelas 4. Nah, ini tinggal saya sudah foto gitu Pak. Itu. Nah, cuman ini Pak yang jadi kendala, apakah nanti yang tugas saya yang pertama itu yang saya salah itu apa bisa dikembalikan, betulin atau tidak, ini banyak nunggu. Jadi kepikiran sampai sekarang ini Pak. Ya pokoknya dibuat tenang aja lah. Ini insya Allah semuanya peserta PPG ini pilotnya ini diberi kemudahan kok. Amin amin ya. Awal diberi kemudahan ya, nanti siapa tahu diterima ya sudah, yang penting kita sudah berusaha, terus kemudian diberi kemudahan ya alhamdulillah. Tetapi nanti misalnya memang kalau tugas ya, kalau jurnal atau aksi nyata yang kita masukkan di jurnal pembelajaran, kalau kita sudah terlanjur upload, kita sudah terlanjur kumpulkan, itu tidak bisa diubah lagi, maksudnya tidak bisa dihapus. Menunggu sampai validasi. Misalnya kalau tidak divalidasi tertolak, baru bisa kita ubah. Tapi misalnya belum ada keputusan ya kita tidak bisa mengubah. Makanya sebelum mengunggah tugas, sebelum mengunggah aksi nyata itu diteliti lebih dulu. Yang pertama dokumen aksi nyatanya itu sudah lengkap. Yang penting, yang paling penting adalah ada umpan baliknya begitu. Nah itu kan saya belum tahu Pak. Kalau ini kan sudah tahu, saya sudah buat yang Pak Haris kirim itu yang emosional. Sudah saya buat itu ada umpan baliknya, tadi saya foto-foto Pak, tidak. Cuman ini saya lagi coba buat untuk jurnal pembelajaran yang lagi bingung ini apa yang diferensiasi, apa yang Pak Haris yang TA itu loh. Nah, kemudian aku butuh ini Pak, jurnal anak ABK itu Pak, gimana Pak? Nanti saya akan rubah, nggak akan plagiat, cuman susunannya kayak seperti pembelajaran emosional itu saya kayak ini gampang dipahami, Pak, nyontot tapi saya rubah itu Pak gitu. Ya nanti soal perkebutuhan khusus besok insya Allah saya bagikan. Terima kasih Pak. Mungkin hanya itu yang Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya Pak. Ya, Ibu Imratun. Iya saya. Itu Pak, cara membuat aksi nyata itu kan ada yang bentuk Canva, ada yang bentuk Word. Itu benar yang mana Pak? Saya bingung. Yang bentuk Canva itu nggak ada modul ajarnya. Tapi yang Word itu yang kemarin di-share di grup itu ada contoh modul ajarnya Pak. Karena di Canva kan nggak ada modul ajarnya, itu yang benar yang mana Pak? Terus yang kedua, yang modul 1 itu kan ada 4 aksi nyata. Apakah harus dibuat semua? Sedangkan yang diunggah itu hanya 1. Bagaimana itu Pak? Matur suwun. Oke, sami-sami Ibu Imratun. Jadi yang
4 aksi nyata itu dilakukan semuanya, yang satu diunggah, yang selebihnya disimpan dengan baik di Google Drive dan lain sebagainya. Kalau nanti diminta oleh tim menilai atau apalah nanti di tahap berikutnya. Nah, pokoknya ikuti perintah aja. Karena membuat aksi nyata sebenarnya ya tidak sulit-sulit amat. Misalnya kita besok mengajar apa, bisa kita ambil foto-foto, kita umpan balik, tinggal menyusun dokumennya, tidak terlalu sulit gitu ya. Kalau untuk pembuatannya, dokumennya itu bisa menggunakan Canva atau juga bisa lewat Word ya. Jadi kalau banyak yang menggunakan Canva itu, kalau pandangan saya pribadi memang tidak salah. Tetapi kalau Canva itu ketika kita berbagi sesuatu itu kurang leluasa begitu. Karena barangkali aksi nyata yang dibuat di Word di Canva itu merujuk pada aksi nyata yang digunakan ketika mengerjakan aksi nyata pelatihan mandiri di PMM. Artinya bukan pelatihan pendidikan profesi guru seperti sekarang. Pelatihan mandiri di PMM itu kita juga diminta untuk membuat aksi nyata. Nah, aksi nyatanya memang kalau PMM pelatihan mandiri kan simple. Misalnya menjelaskan pemahaman kita tentang teori, kemudian dokumentasi foto-foto umpan balik. Cuma itu aja, misalnya penyebaran pemahaman Merdeka Belajar, ya sudah kita membuat topiknya apa yang kita pahami, bukti melakukan foto-foto melakukan penyebaran pemahaman dan lain sebagainya. Tapi kalau PPG ini kan topiknya cukup panjang ya, Jadi kalau lewat Canva itu kurang leluasa. Memang tidak salah karena di dalam menyusun aksi nyata tidak ada benar atau salah selama itu bisa mengekspresikan, bisa menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang menjadi laporan yang kita kerjakan gitu. Begitu Ibu Imratun. Pak Haris, boleh tanya lagi nggak Pak? Pak. Ya, yang Ibu Novi. Iya. Saya mau tanya Pak, menurut jenengan kan tadi saya tuh ngikutin Zoom. Kata kata dosennya bilang kalau nanti ada UKIN. Nah, yang saya mau tanyakan apa rencana pembelajaran kita yang kita buat sekarang ini yang diupload itu nanti akan keluar di UKIN? Apa maksudnya yang digunakan di UKIN? Kan kata jenengan masih meraba-raba. Menurut jenengan itu apa ya digunakan? Apa kita buat lagi pas UKIN? Enggak. Pokoknya nanti ujiannya ya insya Allah mudah. Makanya yang perlu digarisbawahi ini kita diberikan kemudahan di dalam mengerjakan piloting ini. Yang penting yaitu apakah muncul karena ujiannya itu yang pasti itu adalah berbasis komputer dan soal-soalnya itu yaitu mirip post test itu. Mirip post test yang kita kerjakan itu. Nah, itu kalau Bapak Ibu itu sudah mahir, sudah mengerjakan beberapa kali, diulang lagi nilainya tinggi, itu menunjukkan pemahaman kita terhadap materi. Kalau itu sudah oke, insya Allah nanti waktu ujian juga oke. Walaupun nanti disuruh membuat video dan lain sebagainya itu
saya sendiri belum bisa konfirmasi ya, tetapi kalau kita sudah menyiapkan bahan-bahannya tentu saja nanti akan lebih mudah. Tapi menurut saya itu sepertinya tidak akan untuk membuat video lagi. Tapi juga saya belum bisa memastikan ya. Yang pasti ujiannya nanti itu tidak jauh seperti Di PMM. di PMM di Postes itu berbasis komputer seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, Yes, sinten nih. siapa dulu nih? Saya dulu ya, boleh ya Pak? Sebentar, Sinten nih. Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam, Pak Mohon maaf Agus. Pak, ini Pak Agus lagi Pak. Tadi Iya. saya belum sempat nanya tentang masalah dokumentasi Pak. Kebetulan saya kan untuk tentang jurnal pembelajaran emosional. Nah, kemudian yang saya lagi bingung ini tentang dokumentasinya itu kan kebetulan saya materi tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, ini untuk dokumentasinya di dalam kelas apa di luar Pak, ini gimana Pak? Untuk dokumentasinya fotonya tuh Pak, apa di dalam Sosial emosional itu kan intinya itu kan. Sosial emosional itu yang penting awal-awal pembelajaran itu ada. Kalau dalam contoh yang saya berikan itu ya pembukaan yang hangat begitulah. Pembukaan hangat ya, yang penting ada foto-fotonya itu menunjukkan kedekatan kita berkelompok, saling berkomunikasi itu kan sudah menggambarkan sosial emosional. Nah, itu kan sudah bisa dimasukkan di situ. Entah gitu ya, kalau materinya mengenal lingkungan ya bisa di luar kelas dan lain sebagainya, itu kan sudah menunjukkan dokumentasi atau foto-foto yang berkaitan dengan emosional, berkaitan dengan sosial dan sebagainya. Kalau misalkan di dalam kelas nggak masalah ya Pak? Ya tidak masalah, misalnya siswa sedang belajar berkelompok itu kan sudah menunjukkan salah satu unsur sosial emosional. Iya, tadi kan saya juga fotonya di dalam kelas Pak, mau nanti nggak buat di dalam kelas itu. Jadi ya. Ya, Boleh saya nambahin Pak? Terima kasih Pak Haris. Ya, silahkan yang lain. Pak. Ya. Boleh saya nambahin Pak? Pak Heris. Dengan Bapak Heris Pak. Iya, maksudnya Pak nyambung dengan pertanyaan yang sebelum tadi yang Ibu yang menanyakan tentang bahwa gini Pak. Tapi mohon maaf ya, tadi kan saya udah orientasi di LPTK-nya bahwa kaitannya di akhir cerita itu akan ada ujian kinerja gitu Pak. Jadi memang pertanyaan itu mewakili saya, apakah memang modul ajar yang kita buat itu akan berkesinambungan dengan nanti ujian UKIN atau enggak gitu, maksudnya gitu Pak. Mungkin yang ditanyakan oleh Ibu tadi itu seperti itu Pak. Ya makanya tugas-tugas yang kita kerjakan itu ya disimpan di Google Drive yang tidak dikumpulkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Hati Rosmawati. Ya Pak, saya kan sudah bikin aksi nyata. Ya. Intinya Pak, untuk di modul 1 itu berarti jurnal itu kita mengupload aksi nyata yang berisi RPP itu kan Pak, atau modul ajar kan? Iya, betul. Nah, ketika kita mengupload, terus apakah kalau memang ada tim verifikasinya, nanti kita ada pemberitahuannya atau bagaimana Pak? Ketika kita sudah diverifikasi atau ada kesalahan, ada pemberitahuannya nggak Pak itu? Ya, ada, nanti kalau sudah verifikasi nanti warnanya hijau, kalau tidak diverifikasi nanti ya ditolak begitu. Kalau ditolak itu bisa diperbaiki kan, bisa diperbaiki. Kalau diverifikasi ya sudah selesai, beres. Nanti warnanya bakal berubah. Oh, ya Pak. Berarti Pak intinya yang di modul 1 itu kita mengupload jurnal itu intinya aksi nyata ya Pak, aksi nyata Ya, betul. modul aksi nyata RPP itu ya, modul ajar. Aksi nyata terbaik dari. Kadang saya nggak percaya diri Pak, takut salah gitu yang saya upload itu hanya tidak gitu. perlu takut. Baik Pak, insya Allah besok saya upload kalau begitu. Makasih. Semakin mau tanya lagi Pak.
Semakin percaya diri semakin bagus. Ya, terima Kalau kasih. Izin Pak, tanya lagi boleh Pak? oh nggih, silakan. Ya, mohon maaf nih sebelumnya ya Pak. Jadi kita itu kadang-kadang bingung mau memulainya Pak. Gitu. Kita mau memulai dari mana nih mengerjakan aksi nyata gitu. Ya Nah, sudah. kalau bisa itu Pak, ini saya mohon bantuan nih dari Pak Aris. Nanti bisa di grup kita nih contoh aksi nyata topik 1 seperti ini loh contohnya. Nanti kita modif sendiri gitu Pak. Berikutnya kita sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Topik 2, topik 3 sampai 4. Nah, paling tidak kita udah ada gambaran dasar nih untuk oh seperti ini topik 1. Cuman kita tetap modifikasi masing-masing membuat sesuai sekolahnya. Cuman kita bingung nih memulai kadang-kadang dari mana nih kita mau mulai bikin aksi nyata gitu Pak. Ya, Bisa aja semuanya Pak. kan sudah, Pak. Semuanya sudah saya berikan contohnya kan. Yang Topik aksi nyata. iya, yang aksi nyata itu semuanya sudah saya berikan di Google Drive yang saya bagikan itu. Oh ya Itu setiap baik-baik. topik sudah saya berikan, tinggal disesuaikan. Pokoknya strukturnya atau template-nya seperti pertama tadi. Yang pertama masalahnya apa, konsepnya apa, RPP-nya seperti apa, refleksinya bagaimana, umpan baliknya seperti apa, begitu sudah. Baik Pak, nanti dibuka lagi Google Drive-nya Pak. Makasih Ya, Pak Aris. ya sama-sama. Assalamualaikum. Mau tanya lagi, Pak? Yang lain dulu ya kalau bisa nanti. Selamat malam Pak. Izin tanya Pak. Ya, Bapak Eh, Wali, Muhammad Wali. Pak, jadi eh, kan setelah kita buat jurnal pembelajaran kan akan divalidasi. Nah, jadi saya lihat di grup PPG yang punya saya itu sudah ada yang divalidasi. Itu ada yang 2 hari divalidasi dan ada yang 1 minggu. Nah, Pak itu Pak ada patokannya. Misal setiap LPTK itu ada jangkanya Pak untuk harinya untuk validasi atau eh, nunggu antrian gitu Pak untuk validasi jurnal pembelajarannya. Enggak ada ketentuan ya itu ya, soal validasi itu ada timnya sendiri dari PMM. Jadi saya sendiri nggak bisa mengkonfirmasi soal itu. Intinya kalau sudah semakin cepat kita mengumpulkan semakin bagus, semakin cepat pula untuk membuka potensi segera divalidasi. Oh iya Pak, kemarin Pak di LPTK saya Pak yang untuk masalah UKP PPG itu ada 2 Pak untuk ujiannya dijelaskan. Jadi ada ujian pembelajaran, video pembelajaran itu selama 90 menit Pak. Jadi video itu utuh tanpa potongan. Dan yang kedua itu 30 menit dengan editan yang dari video 90 menit. Nah, kemudian modul ajar nanti yang akan diupload untuk di penilaian. Jadi ada 3 Pak yang untuk video pembelajaran. Kemudian yang untuk ujian tertulisnya itu ada 50 soal dengan waktu 2 jam. Nah, mungkin yang lain mungkin belum dapat informasi Pak ya. Oh, iya, iya. Dari LPTK kami kemarin saat orientasi sudah dijelaskan. Mungkin bisa jadi informasi buat yang lain. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih informasinya Bapak Muhammad Wali. Ya, memang begini ya. Tugas LPTK itu salah satu keterlibatannya. Kalau pembelajaran LPTK tidak terlibat ya. Proses pembelajaran mandiri. Tetapi LPTK itu kewajibannya adalah menyediakan materinya, menyusun materi, dan melaksanakan ujian serta melakukan verifikasi atau menentukan kelulusan begitu ya. Nah, jadi soal pembelajaran itu nanti murni semuanya di PMM, tapi nanti pihak LPTK-nya ya tadi soal ujian. Kalau PPG ini informasinya tidak semua LPTK menyampaikan ini ya masalahnya. Tidak semua LPTK menyampaikan masalah ini. Jadi tadi ada beberapa informasi misalnya membuat video. Makanya video itu soal pembelajaran ya kita siapkan saja dari aksi nyata yang sudah kita disimpan dengan baik nanti bisa dijadikan alur di dalam membuat video. Dan kalau ujian tertulis beberapa soal itu ya nanti kalau sepengetahuan saya ya
mirip-mirip dengan post-test itu. Kalau post-testnya bagus, ya nanti bakal mengerjakan soal-soal yang banyak itu nanti juga akan mudah gitu. Ya silahkan yang lain. Pak, saya Pak. Ya Ibu Badriah, Ibu Siti Ya, Badriah. terima kasih. Untuk yang kaitannya dengan jurnal pembelajaran sama aksi nyata itu, saya sudah dari teman-teman ya. Itu intinya saya sudah dapat dari teman-teman bertanya terwakili gitu maksudnya untuk tentang itu. Terus sekarang yang saya ingin tanyakan itu, ini kaitannya dengan unggah dokumen UKK PPG itu kayak apa ya Pak ya? Terus sama pelaksanaan ujian teknik tertulis berbasis komputer itu kira-kira materinya apa yang kita pelajari di PMM atau materi yang sesuai dengan jurusan kita, misalnya PGSD atau SMA atau bidang studi masing-masing, Pak. Begitu yang saya ingin tanyakan. Baik. Jadi soal isinya itu kalau di panduannya itu ujiannya itu tidak jauh dari post-test yang materinya ya. Tidak jauh dari yang kita pelajari di PMM gitu. Jadi nanti tidak ada LPTK yang membuat soal tersendiri atau yang di luar kebiasaan kita selama belajar ini kemungkinan tidak akan seperti itu. Nah, itu panduan resmi yang ada di dalam pelaksanaan piloting ini. Kemudian soal dokumen seperti apa, ya nanti intinya modul ini dikerjakan dulu, diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai mulai tanggal 9 sudah bisa mulai daftar di UPK PPG. Nah, nanti setelah daftar ini sudah kalau UPK PPG ini sudah terlepas dari PMM, nanti di situ ada persyaratannya sendiri. Dan sejauh ini saya juga belum tahu ya apa dokumen apa saja yang perlu dikumpulkan. Dan sejauh ini saya cuma memberikan panduan soal ini saja. Terus untuk pendaftaran ini Pak, UK PPG ini kita selesaikan dulu di PMM tugas-tugasnya. Ya. Kalau tugas di PMM belum selesai, belum bisa daftar UPK PPG. Tapi misalnya sudah selesai, mulai tanggal 9 sudah bisa daftar. Kalau sudah siap sudah siap ujian, sudah siap segalanya lah pokoknya. Itu sudah untuk mendaftar. Iya, terima kasih Pak Ya, untuk pencerahannya. Ya, sama-sama Ibu Siti. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Femina. Saya Ya. mau tanya Pak, saya baru bergabung. Iya. Iya, saya mau tanya itu dan saya kebetulan baru bisa berhasil buka PMM-nya. Itu saya masih kebingungan. Yang pertama itu kan di sini kan menerapkan prinsip understanding by design ya pada pembelajaran. Nah, itu saya buka semua aktivitasnya itu ada aktivitasnya ada banyak ya. Nah, itu dibuka satu persatu, dibaca satu persatu. Oh iya betul. Lalu nanti ada latihan pemahamannya itu kita bikin sendiri. Ya, latihan pemahaman. Latihan pemahaman kita tinggal jawab-jawab soal aja. Oh, itu tidak berpengaruh ke ini kan, ujian. Oh, terus lalu cerita reflektif itu ya? Ya, cerita reflektif itu diisi manual sepemahaman Ibu aja. Itu juga tidak berpengaruh apa-apa. Nah, setelah itu, setelah semua modul yang kan sudah tuh semuanya merancang berdiferensiasi kita pelajari juga. Nah, itu setelah ke-4 modul itu kita pelajari, terus 4 topik. 4 topik itu kita pelajari, lalu post-test. Post-test. Terus Post-test.
Post-test itu juga tidak berpengaruh terhadap kelulusan kita. Itu jadi latihan tadi menghadapi UPK PPG. Oh, Itu bisa lalu diulang-ulang. selanjutnya baru yang jurnal pembelajaran yang teman-teman di sini bicarakan gitu ya? Ya, betul. Oh, Jurnal pembelajaran itu pilih salah satu aksi nyata yang dibuat dari topik. Nah, dari setiap topik itu kan disuruh membuat aksi nyata. Nah, itu pilih salah satu yang terbaik. Diunggah di situ, selebihnya disimpan di komputer yang tidak diunggah melalui jurnal pembelajaran. maaf, pilih salah satu berarti ada 4 itu kita pilih salah satu. Ya, itu yang diunggah melalui jurnal pembelajaranku. Jadi pilih salah satu. Misalnya kita kan membuat 4 aksi nyata kan dari 4 topik yang ada. BD membuat aksi nyata, berdiferensiasi membuat aksi nyata, teaching at the right level buat aksi nyata. Semuanya membuat aksi nyata. Nah, itu pilih salah satu yang menurut Ibu terbaik, itu diunggah melalui jurnal pembelajaran. Nah, yang 3 atau semuanya 4 ini disimpan di Google Drive. Atau Maaf Pak, iya. Nah, aksi nyatanya itu yang kita buat aksi nyatanya itu adanya di mananya ya? Di kolom mananya ya? Bukan di membuat ya ikuti perintahnya aksi nyata kita disuruh apa. Kalau aksi nyata perintahnya kan di situ apa yang akan segera Anda lakukan setelah mempelajari materi ini. Misalnya perintahnya seperti itu. Kemudian kira-kira rancangan pembelajaran apa yang tepat untuk dilaksanakan di kelas masing-masing seperti itu. Itu perintahnya. Yang penting kita menyusun aksi nyata itu yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Makanya tadi saya jelaskan untuk menyusun itu yang pertama kita jelaskan tadi strukturnya ada yang pertama kita jelaskan masalahnya apa, materi yang kita pelajari, Latar kita belakang gitu-gitu ya? sematkan apanya tadi, RPP-nya, kita sematkan refleksinya, kita sematkan dokumentasi dan umpan balik begitu. Nah, kalau sudah membuat itu yang terbaik, menurut Ibu mana yang terbaik diunggah melalui jurnal pembelajaran, selebihnya disimpan. Berarti aksi nyata itu akan muncul setelah kita membuka semua topik. Iya nggak? Enggak, aksi nyata itu cuma tugas saja, cuma di akhir aktivitas pada setiap topik kan muncul itu aksi nyata apa gitu kan. Oke, baik Pak ya. Membuat rancangan ya sudah kita membuat rancangannya seperti apa, kita ketik sendiri di Word, di Canva, di PPT lah, di apalah yang. Oh, baik. Ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Sama. Ya, ada yang bertanya lagi? Pak, satu lagi Pak. Bapak Roja. Silakan. Siapa? Halo. Tinggi, Bapak Rojab. Ya Pak, maaf Pak. Ini Pak, saya mau tanya nih. Sebenarnya sedikitnya sudah saya pahami lah. Kebetulan ini istri sih yang sebenarnya yang sedang melaksanakan kegiatan ini. Saya ini baru udah selesai Pak. Baru udah di Desember yang lalu kan. Memang cukup berbeda sih dengan yang sudah dilakukan oleh saya. Berbeda yang istri akan lakukan saat ini. Ada beberapa yang ditanyakan juga nih Pak. Yang pertama, ini berkaitan tentang saya ini juga kan melihat kalau di topik-topik itu apakah tidak ya kalau kita skip gitu. Karena setahu saya gitu kan, pengalaman saya juga dashboard itu kalau kita skip, misalnya video tuh skip gitu, itu tuh ada presentasi pengaruhnya terhadap data nantinya di akhir biasanya gitu. Jadi kalau saya sama istri bilang dibaca benar gitu kan, sudah videonya tuh udah usah langsung di skip, didengarin benar gitu. Nah karena itu nanti akan berpengaruh di presentasi biasanya gitu, karena pengalaman sebelumnya seperti itu. Apakah seperti itu? Itu pertanyaan minta pendapatnya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang jurnal Pak. Apakah dibolehkan nih kita ini kan
sudah paham nih, misalnya kita kan sudah ngerti nih masing-masing topik, tapi kita sudah membaca sekilas gitu kan, tapi kita ingin mengejar penugasan pada jurnal gitu. Nah, karena dari jurnal yang ada itu kan memahami topik-topik yang ada dan itu sudah dipahami misalnya gitu, sehingga kita membuat aksi nyata. Pokoknya saya mau ngirim aksi nyata, tapi di jurnal ini, di jurnal apakah dibolehkan gitu misalnya, atau kita nyelesaikan dulu nanti jurnalnya terakhir gitu. Jurnalnya itu terakhir saja, tapi kita menyelesaikan dulu topik-topik itu dulu, sehingga nanti ketika sudah selesai, kan ini kan sebenarnya ngejar waktu nih misalnya, ngejar waktu jangan sampai deadline-nya terlambat gitu kan. Nah, apakah itu nanti bisa berpengaruh gitu terhadap nilainya atau seperti apa, Pak? Mungkin Baik. dua itu, Pak, Ya, yang ya. mau ditanya. Terima kasih, Yang Pak. utama soal skip video ya. Kalau skip video saya rasa di PMM ini tidak berpengaruh pada apa-apa kecuali keutuhan pemahaman kita. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kalau kita mau skip terus ya sudah tidak berpengaruh pada apa-apa kecuali pada pemahaman kita sendiri. Misalnya tidak berpengaruh pada apa-apa. Kemudian soal alur unggah, misalnya mengejar waktu, misalnya ingin segera mengunggah, tetapi aksi nyata yang lain belum dilakukan. Ya itu sebenarnya ya tidak apa-apa, tetapi kan kita tidak bisa memastikan apakah aksi nyata yang diunggah itu nanti menjadi hasil yang terbaik. Karena panduan sebenarnya itu kita disuruh untuk memilih di antara aksi nyata yang terbaik. Tapi kalau misalnya memburu waktu yang tidak apa-apa, yang akan diunggah segera diselesaikan, selebihnya di klik dulu, di skip dulu sampai selesai, aksi nyata dibuat akhir-akhir ya tidak masalah begitu. Tapi nanti masalahnya tadi misalnya kita kan siap-siap ya, jadi semuanya itu tetap harus dikerjakan dan diunggah di Google Drive kan untuk siap-siap. Kemudian untuk waktunya ini sebenarnya waktunya masih cukup lama sampai 4 September lah ya untuk menyelesaikan modul ini. Tapi kalau semakin cepat juga semakin baik. Gitu. Halo, Assalamualaikum. Pak, terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Atika. Iya, maaf Bapak. Ini boleh ya saya bertanya? Oh ya, silakan Ibu. Iya. Gini, saya kan udah membuat jurnal untuk modul 1. Nah, cuman ini saya masih ragunya, kan di dalam itu jurnal itu kan harus membuat aksi nyata ya, terus dokumen, terus apa namanya umpan balik, terus ya terus satunya lagi refleksi. Ya. Nah, di sini kan saya buat itu jurnalnya itu di depan pertamanya itu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus di situ kan tentang penjabaran pembelajaran berdiferensiasi. Ya, boleh. Ya. Nah, terus udah gitu, udah penjabaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, baru saya masuk ke modul ajar untuk 1 hari pembelajaran. Nah, setelah itu saya di situ refleksi. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu kan nanti berarti kan di situ saya memberikan lagi umpan balik ya, itu kan 1 lembar berarti saya foto, habis gitu baru saya masukkan PDF untuk disatukan ke yang tadi saya buat itu ya Pak?
Ya. Ah, begitupun dengan dokumen, terus refleksi, sama apalagi umpan balik itu dipisah-pisah, tapi nanti untuk disatukan ke PDF itu ya Pak ya? Ya, ininya semuanya jadi satu. Ini sama jadi satu. Umpan balik itu ya, umpan balik itu Ya, bisa dalam bentuk kertas begitu. Itu ya, difoto, dimasukkan ya, ke dalam umpan balik misalnya. iya Pak, iya Pak. Langsung Iya, iya. Nah, ini iya berarti begitu ya Pak ya? ya. Ya. Dijadikan Nah, satu terus semua. iya. Nah, terus ini untuk yang pertama itu kan saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan berarti dari modul 1 ya, Pak. Apakah dari topik 1, topik 2, dan topik 3 itu harus dicantumkan juga, Pak? Nggak ada. Hah? Enggak. Ya, Enggak. diferensiasi Berarti cuma diferensiasi aja. oh iya. Berarti penjabarannya hanya berdiferensiasi aja ya? Ya, enggak usah semuanya. Alhamdulillah, iya. Enggak, saya tuh kadang bingung kan, saya suka ngambil referensi dari ini, dari itu gitu, jadi bingung. Ada yang pas membuat jurnal itu membuat pembelajaran berdiferensiasi, tapi dimasukin juga yang pembelajaran yang satu itu loh, ABD, iya sama itu. Oh itu berarti enggak ya Pak ya? Iya. Enggak, Enggak tapi misalnya mau dikait-kaitkan juga enggak apa-apa, tapi enggak harus semua konsepnya dimasukkan jadi satu, enggak. Iya, soalnya ini Misalnya aja kan. dikaitkan karena semuanya itu kan sama aja kan. UBD itu ya cuma penjelasan pembelajaran itu harus menentukan tujuan, memberikan asesmen, kemudian kegiatannya apa. Karena itu bisa disambungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa disambungkan lagi dengan yang lainnya. Kalau cuma menyinggung-nyinggung saja ya enggak apa-apa, tapi tidak harus semua aksi nyata dijadikan satu blok jadi satu, enggak. Oh iya Pak, ya Pak. Nah, terus ini yang saya buat itu nanti sepertinya di-upload. Berarti judul yang di depan itu apa harus ditulis judulnya itu jurnal modul 1 tentang apa asesmen ya? Enggak, ya Itu ditulis judulnya seperti apa, misalnya aktivitasnya apa, misalnya ya penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas 1 pelajaran apa gitu. Kita bebas kok membuat judul itu. Atau misalnya menciptakan kelas yang nyaman untuk anak dengan penerapan berdiferensiasi ya enggak masalah. Judulnya bebas saja. Enggak masalah. Enggak masalah. Oh, gitu. Yang penting Dikira judulnya dikira saya judulnya harus mengikuti modul 1 itu, nama modulnya itu yang dipaparkan judulnya. Ya sesuai topik aja, sesuai topik, tapi judulnya tidak harus seperti itu. Jadi tidak harus penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tidak harus seperti itu. Bisa dengan kreativitas lah, makanya saya tekankan ya dikreasikan, dimodifikasi dan lain sebagainya. Oh iya Pak. Berarti itu yang saya buat itu semua itu namanya jurnal modul 1 ya Pak ya? Iya Pak ya? Itu udah masuk jurnal modul 1 ya Pak ya? Ya sudah, karena jurnal modul 1 kan perintahnya jelas kan, pilih satu aksi nyata terbaik versi Anda. Tidak harus semuanya dimasukkan. Oh gitu. Dikira saya begini, jurnal beda lagi, aksi nyata beda lagi, dikira saya gitu. Ternyata aksi nyata yang ini yang saya merancang pembelajaran berdiferensiasi itu yang disebut jurnal gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oh iya. Ini kemarin saya tuh, ini tuh aksi nyata dengan jurnal sama apa enggak ya? Atau saya udah buat ini, terus saya buat jurnal lagi gitu. Saya tuh Pak terlalu bertanya gitu. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Sama Ibu Atika. Yang lain silakan, masih ada waktu. Saya Pak. Ya, ada Pak Agus Suyono. Pak Agus Suyono, silakan. Pak Agus Suyono. Yang ingin saya tanyakan yang pertama Bapak, ini kan dari jadwalnya itu kan tanggal untuk
pembelajaran mandiri tanggal 24 Juli sampai tanggal 4 September. Berarti ini kan ini masih kita ini juga masih pembelajaran mandiri nggih, jadi betul. jadi kita apa itu untuk uploadnya itu nunggu tanggalnya untuk yang tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Nggak perlu nunggu tanggal, kalau selesai langsung kerjakan, langsung upload. Langsung bisa diunggah ini. Ya, langsung diunggah. Banyak teman-teman yang sudah mengunggah, banyak juga yang baru mengerjakan. Tapi Nah, kalau ini- selama itu sudah selesai ya langsung diunggah. Ini kan saya masih bingung, Pak. Urutan untuk pembuatan itu kan kemarin kan saya udah mengerjakan yang post test itu ya. Dari post test sudah semua, tinggal jurnal itulah ini dari ini saya minta tolong sih, Mbok. Wong jenenge wis udah tua ya. Jadi di urutannya dari jurnal itu nanti dari apa dulu saya membuatnya gitu biar lebih enak, lebih paham gitu loh, Pak. Urutannya. Ya, ya tadi sudah jelaskan apa sistematikanya. Satu, cari masalah yang dihadapi apa. Wah, siswa ini malas, suka bertengkar dan lain sebagainya. Nah, itu ditulis di paragraf awal. Oh gitu. Paragraf kedua, paragraf selanjutnya, wah ini untuk mengatasi masalah ini akan saya gunakan konsep pembelajaran apa culturally responsive teaching misalnya. Ya, itu sebutkan itu. Kemudian jelaskan culturally responsive teaching itu apa. Nah, itu dijelaskan apa konsep-konsep dasarnya apa saja secara singkat saja, jangan panjang-panjang. Yang penting poin-poinnya sudah dapat. Kemudian rancangan pembelajaran seperti apa yang mengandung prinsip itu prinsip pendekatan ini itu dibuat modul ajarnya atau RPP-nya. Membuat modul ajar enggak sulit-sulit, pakai saja AI kayak tadi yang saya contohkan. Nah, kemudian tulis selanjutnya di bawahnya foto-foto penerapannya, kemudian bawahnya lagi kasih refleksinya, pengalamannya seperti apa setelah foto dilakukan. aja nggih. Foto-foto aja, berarti foto Ya apa foto terus pengerjaan kasih itu. penjelasan sedikit-sedikit aja ya. Oke. Terus Jadi yang saat paling kita mengajar mendekati anak gitu nggih. terus yang wajib menyertakan umpan balik. Bapak bisa mengajak mengundang satu rekan, tolong kasih komentar cara mengajar saya. Nah, itu sudah masuk. Atau dari siswa, tolong anak-anak kasih komentar atau umpan balik pembelajaran hari ini sudah selesai. Itu aja. Oh, gitu. Itu tadi ini umpan balik ini nanti kita cuman ya tulisan aja untuk umpan balik dari temen Kak, seperti apa gitu ditulis gitu nggih. Jangan ditulis sendiri tapi kasih bukti fisik. Misalnya jenengan minta komentarnya kok melalui WA atau melalui kertas, ya kertasnya itu yang difoto terus dimasukkan dalam dokumen. Gitu. Atau WA, kalau WA ya di screenshot, fotonya masukkan dokumen. Oh gitu ya. Ya. Makasih sekali Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Alhamdulillah. Matur suwun. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada lagi, mungkin satu lagi ya, satu lagi sebelum berakhir. Besok kalau masih ada kendala bisa kita lanjutkan pertemuan lagi. Halo Pak Haris, satu lagi Pak Haris. Boleh Pak? Oke, Bapak Agus. Oke, saya nih Pak. Saya kan kebetulan nih teman-temanku sudah dipanggil LPTK. Sedangkan saya kan belum, saya sudah lapor diri Pak. Ini belum ada kepastian maksudnya dari UNESA itu Pak. Masih diverifikasi. Tapi bingung Pak ini apa ada yang salah di uploadnya? Enggak, itu enggak berpengaruh. LPTK butuh waktu untuk verifikasi, soalnya pesertanya banyak. LPTK sendiri saya rasa juga bingung. Oh, begitu ya Pak. Juga bingung. Banyak sekali data yang. Ya 1000 berapa itu apalagi ada 1000 berapa itu apalagi yang rata-rata peserta PPG kali ini yang senior kan, kadang ada yang salah yang lain-lain itu butuh waktu untuk verifikasi validasi. Makanya kalau yang penting sudah lapor diri, sudah mengerjakan PMM ya sudah aman pokoknya. Panduannya seperti itu. Kalau sudah lapor diri, fokus di PMM sudah.
Ya Pak, saya diulang-ulang si Pak Amang saya pelajari. Itu Pak minta tolong tuh yang jurnal ABK Pak, sama itu Pak, sama untuk diferensiasi ya Pak. Kalau bisa dikirim Pak lah. Saya contoh Ya, nggak saya plagiat Pak, hanya saya rubah dikit Pak. Tak ini maunya susunannya kan ini. semuanya sudah saya bagikan melalui Google Drive kemarin ya, sudah saya satukan itu. Tinggal misalnya ya itu untuk umum, tapi untuk yang SD Pak, SD kenapa? Pak. Saya guru SD Kalau Pak. SD sudah sesuai dengan yang saya bagikan itu. Tapi untuk beberapa jenjang misalnya PAUD, kemudian SMK harus yang modul 1 harus menyesuaikan. Yang SMK Pak dikirim Pak, yang SMK Pak. Oh iya ya, ya nanti kalau sudah ada nanti saya kirimkan. Ya silakan satu lagi ya, satu Kalau lagi. kita Pak Haris pembahasan UKIN itu Pak Haris ke depannya. Jadi gambaran buat kami nanti. Mudah-mudahan dari Mohon maaf ya kalau UKIN dan lain-lain itu info selanjutnya ya. Untuk sekarang saya sendiri juga belum Oh iya, Paris satu lagi. Tadi kan dari LPTK ada tentang plagiat ya, Paris. Jadi mereka juga mengecam kalau ada plagiat misalnya. Nah, ini saya jadi bingung sebenarnya. Apakah nanti di aksi nyata ini nanti kalau kelihatan plagiatnya itu mereka kan punya aplikasinya tuh dari LPTK-nya. Nanti kita akan di blacklist juga kalau ada plagiat. Nah, khawatir nanti dari ChatGPT itu kan tidak mengedit atau tidak merubah. Itu bagaimana saran dari Paris ini? Mungkin itu aja Paris. saya ChatGPT aman kok digunakan selama itu disesuaikan dengan kondisi. Sebenarnya kan misalnya kalau disesuaikan dengan mata pelajaran sendiri, disesuaikan dengan kelasnya sendiri, itu pasti tidak sama dengan yang lain. Kalaupun sama ya tidak masalah, dan LPTK sebenarnya tidak terlibat di dalam mengecek jurnal ini. Karena validatornya ada timnya sendiri di PMM ini. Makanya saya jujur Paris lebih sepaham dengan Paris, soalnya tadi yang di LPTK saya menjelaskan itu PPG yang tahun lalu gitu. Itu juga jadi bahan sementara. Di situ kan harus ada laporan berbentuk video, sementara kan di sini nggak ada. Di sini hanya jurnal dan mereka juga tidak tahu sebenarnya tentang apa yang ada di PMM. Itu sih, saya lebih sepaham dengan Paris. Mudah-mudahan ini jadi gambaran rekan-rekan. Itu aja sih Paris. Terima kasih sudah banyak membimbing saya. Terima kasih Paris. Ya. Makanya LPTK tugasnya dalam PPG tahun ini itu cuma menyediakan menyusun materinya, melaksanakan ujian dan mengeluarkan sertifikatnya aja. Adapun pembelajarannya itu full dari diri kita sendiri dan berkaitan dengan tim yang ada di PMM. Sementara LPTK tidak terlibat secara langsung. Makanya LPTK itu kadang ya juga tidak tahu apa yang alur belajarnya bagaimana, itu sebagian LPTK mungkin tidak tahu. Gitu. Ya sudah, begitu saja ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesertaan Bapak Ibu semua di sini dan yang sudah memberikan donasi. Atas panduan yang sudah saya berikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk semua, bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan saya doakan secara pribadi dan mari berdoa bersama-sama semoga di sini, yang ada di sini dan semuanya yang mengikuti PPG tahun ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan nanti jika ada masalah, ada kendala bisa menghubungi saya secara pribadi melalui atau telepon kalau tidak sibuk ya. Tapi kadang kalau telepon itu terlalu lama, jadi kadang tidak saya angkat. Begitu.
Semoga sukses dan selamat istirahat. Siap, Pak. Amin. Amin, Pak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.